kewajiban membantah kebatilan dan meluruskan pemahaman yang menyimpang. Jadi memang membantah kebatilan itu hukumnya wajib. Para ulama di dalam kitab-kitab akidah, misalnya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau punya kitab berjudul Ar-Risalah Al-Wafiyah. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa para ulama itu wajib mengungkap syubhat-syubhat aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu wajib. Apa syubhat-syubhat mereka sebenarnya? Karena orang, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya satu pendapat, mereka ini punya dalil menurut mereka. Dan sebenarnya kalau dalilnya benar, cuma tidak nyambung dengan yang didalilkan, itu namanya syubhat, saudara. Antara dalil dengan yang didalilkan itu tidak nyambung, itu namanya syubhat. Nah, karena dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung, maka hasilnya pemikiran yang batil atau pemikiran yang menyimpang. Yang seperti itu wajib kita luruskan, dan itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Karena umat Islam ini setelah beragama, setelah orang Islam itu beragama, itu tidak cukup hanya beragama Islam saja, tidak cukup, tapi harus ikut yang benar. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Namanya pendapat banyak dan berbeda-beda, tentu ada yang benar dan mungkin ada yang tidak benar. Dan umat Islam ketika menghadapi berbagai pendapat ini itu tidak bebas mengambil yang mana saja, gak bisa seperti itu. Gak sama dengan membeli baju. Kita membeli baju, membeli sandal, ini bermacam-macam. Mungkin beli gamis yang warnanya mirip punya saya, atau yang warna putih, atau baju takwa kayak Ustadz Khairuddin atau apa. Gak bebas seperti itu. Karena gak bebas, maka Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau terjadi banyak perbedaan pendapat, maka kamu harus berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin. Nah, kewajiban para ulama ketika terjadi pandangan-pandangan batil, ada pendapat-pendapat batil atau menyimpang, itu mempengaruhi masyarakat, diikuti masyarakat, maka harus diungkap kebatilan itu. Karena kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, kalau ditanya dalil, mereka punya dalil. Apapun pandangan mereka, dalilnya ada. Hatta ada kelompok kebatinan di negeri kita yang mengatakan karena ikut tasawuf, tapi tasawuf hanya sebagai kedok. Kata kelompok ini, sholat itu gak wajib, sholat 5 waktu gak wajib. Mengapa gak wajib? Kata dia, kok bisa gak wajib? Karena dalilnya di dalam Al-Quran, kata mereka, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Nah, ini bukan dalil, karena sholat itu perintah untuk berzikir kepada Allah. Kalau gak sholat gimana berzikir pada Allah? Ya gak berzikir, ya cuma ingat begitu. Ini namanya syubhat. Kebatilan-kebatilan seperti ini itu wajib dibantah. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu memang selalu istiqamah
membantah kebatilan-kebatilan berbagai kelompok yang ada di luar Aswaja. Di negeri kita ini, di negeri kita, umat Islam sejak pertama kali disebarkan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak awal disebarkan, mulai dari Aceh, kemudian Jawa, ya Sumatera, kemudian Jawa, lalu ke Indonesia Timur. Itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika para ulama ini giat-giatnya menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya kalau orang Riau, Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh biasanya Naqsyabandiyah Khalidiyah tarekatnya. Nah, ketika mereka giat-giatnya menyebarkan dakwah, tiba-tiba negeri kita dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, kira-kira 300 tahun lebih. Sebelum penjajah itu masuk, para ulama dulu baru mengislamkan 20% bangsa kita. Yang masuk Islam ini di Nusantara baru 20%. Lalu dijajah. Setelah merdeka, Islam bukan berkurang, tetapi malah menjadi 90%. Yang 70% itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Sekarang sudah merdeka, ini PR bagi kita, sisanya gak bisa diislamkan. Hanya dikit-dikit yang Islam. Padahal dah tinggal sedikit, sudah merdeka. Jadi guru-guru kita ini mengislamkan mayoritas bangsa kita itu di tengah-tengah masa-masa penjajahan. Dan ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i. Kemudian kira-kira 150 tahun yang lalu menyebar yang namanya ajaran Wahabi, lalu menyebar yang namanya ajaran Syiah, menyebar yang namanya ajaran kebatinan. Jadi 150 tahun yang lalu diperkirakan baru ada 3 aliran batil, aliran sesat. Kalau sekarang ini sudah bukan 3 aliran, ada berapa? Mungkin 300 atau mungkin 3000. Dari banyaknya aliran-aliran batil menyimpang di negeri kita. Dan ini wajib, karena kelompok-kelompok yang batil ini pakai dalil. Dalilnya Al-Quran walaupun gak nyambung. Antara dalil dengan yang didalilkan gak nyambung itu ada. Ini contoh ya, yang ingin saya contohkan pada malam ini. Kelompok-kelompok di luar Aswaja yang Wahabi. Karena Riau ini disuarakan katanya dipromosikan pusatnya Wahabi, padahal enggak, cuma masjidnya aja yang besar. Dan Wahabi kan cuma 3 masjidnya, berapa? 3 apa 5? Enggak banyak-banyak kan, kalau mayoritas penduduk Riau kan Aswaja. Dan Wahabi ini peta secara global. Wahabi ini dulu disebarkan oleh Saudi Arabia, lalu Syiah disebarkan oleh Iran. Dan ini memang dibikin bertengkar Iran sama Saudi dulu. Yang nyuruh siapa? Yang menekan Amerika dan Eropa. Sekarang ini Eropa, Amerika dan Eropa sudah lemah. Terjadi pergeseran, sudah lemah. Dan sekarang ini dunia lagi tidak memiliki negara superpower sekarang, karena sama-sama lemah. Selama sekian puluh tahun lamanya senjata-senjata orang kafir di negara barat diledakkan di negara-negara Islam. Orang Eropa, Amerika, Rusia bikin bom, diledakkan di Afghanistan, di Palestina, di Irak, di Libya, di Syria, di mana-mana. Sekarang ini terjadi pergeseran. Senjata yang mereka bikin diledakkan di negara mereka sendiri, yaitu Rusia, Ukraina. Kita berharap mudah-mudahan perang ini lama sekali. Karena kalau mereka damai, nanti dikirim ke negeri Islam. Daripada meledak di negeri Muslim, lebih baik di negeri mereka aja, mereka yang bikin bomnya.
Nggak apa-apa, kita ikhlas mereka berperang. Nah, kemudian sekarang ini Iran dan Saudi itu damai. Saudi melepaskan Wahabi. Entah Iran lepas apa enggak dari Syiah itu. Dan kayaknya Wahabi Indonesia enggak punya pegangan ke Arab Saudi sekarang. Mengapa enggak punya pegangan? Karena amalan-amalan yang dulu dibid'ahkan oleh gurunya sekarang mereka membolehkan. Bahkan lebih parah sekarang ini di Saudi Arabia itu parah, karena Saudi Arabia ini sudah mengundang LGBT, sudah parah ya. Dan ini Saudi Arabia beralih menjadi sekuler, menjadi liberal, lebih parah lagi. Jadi Wahabi gak begitu berat, tapi walaupun gak berat ya harus diberantas, karena pengikut-pengikutnya yang terpengaruh dengan faham ini itu masih ramai, terpengaruh dengan faham Wahabi. Terutama soal apa yang terpengaruh ini, kelompok Wahabi ini, mereka ini kan ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya cuma ngaku aja. Dan mereka kalau ditanya propaganda yang sering mereka sampaikan apa? Wahabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, betul? Itu Wahabi. Ya karena ini propaganda, sampai yang namanya sunnah itu dijadikan nama dagangan mereka. Nanti buka apotek namanya apotek sunnah, buka laundry sunnah, nanti bikin apapun sunnah terus. Loh, masa para sahabat dulu ada begitu? Pada masa ulama salaf orang bikin toko dikasih nama toko sunnah, kan gak ada, baru sekarang ini. Ini tujuannya apa? Propaganda. Nah, kalau Wahabi bikin propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu harus digugat. Gugatannya apa? Jadi begini, kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4. Ini kok cuma 2, Al-Quran Sunnah. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini perlu digugat. Kenapa cuma 2? Ulama salaf bilang ada 4. Kalau ada pejabat negara, anggaran pembangunan mestinya 4 miliar. Lalu yang dipakai cuma 2, yang 2 diambil. Kira-kira jahat apa enggak orang ini? Jahat kan? Kalau ada orang sebenarnya bukan ustadz, cuma ngaku ustadz. Ulama salaf bilang dalil yang disepakati ada 4, lalu dia bilang ada 2. Kira-kira ustadz ini batil apa gak batil? Kira-kira sesat apa gak sesat? Sesat, saudara. Ini kelompok yang bilang kembali pada Quran dan Sunnah sesat. Mengapa? Dalil ulama salaf ada 4. Yang nomor 3 ijma. Mereka perlu ditanya, ijma'nya mana? Kok gak mau sama ijma'? Kenapa dengan ijma'? Loh, kalau gak mau sama ijma', yang menolak ijma' itu aliran sesat. Berarti kamu aliran sesat karena gak mau sama ijma'. Bingung dia. Itu gugatan pertama. Gugatan kedua, kiasnya mana? Kenapa gak mau pada kias? Mengapa dengan kias? Pada masa salaf yang menolak kias pertama kali itu aliran sesat. Ada kelompok dari Mu'tazilah namanya An-Nazamiyah. Pendirinya ulama Mu'tazilah yang terkenal fasik bernama Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Dia yang pertama kali menolak qiyas. Menolak qiyas ini bahaya, karena yang menolak dulu aliran sesat. Kamu gak mau sama qiyas, jangan-jangan aliran sesat. Amalan kita yang disesatkan kebanyakan kan dalilnya qiyas. Dan qiyas ini dipakai. Qiyas ini juga perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Al-Quran menerangkan ya fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Apa-apa yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis,
maka hukumnya dianalogikan, disamakan, dikiaskan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu kias namanya. Dan kalau gak ada kias, bahaya saudara. Mengapa bahaya? Sebagian besar hukum agama itu dasarnya kias. Yang diterangkan dalam nas itu sebagian kecil pokok-pokoknya, adapun cabang-cabang kebanyakan kias. Ini contoh ya, kalau kias ditolak. Di dalam Al-Quran, mengambil hartanya anak yatim yang dilarang itu untuk dimakan. Dalam Al-Quran diterangkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Ayat ini memberikan pesan haram mengambil hartanya anak yatim secara zalim untuk dimakan. Sekarang ada pertanyaan, ini yang dilarang kan makan. Gimana kalau mengambil hartanya anak yatim untuk minum? Misalnya beli bandrek ya. Kan banyak di Sumatera ini minuman macam-macam. Misalnya minuman apalah, ada orang tiap malam minumannya mahal-mahal, padahal gak ada kerja. Ditanya dia, dari mana kamu beli minuman ini? Kamu gak kerja? Saya pakai hartanya anak yatim. Loh, gak boleh. Kata siapa gak boleh? Al-Quran. Loh, di Al-Quran itu yang gak boleh untuk makan. Ini minum ini. Yang kira-kira benar apa enggak ini? Kan gak benar kan? Karena minum sama dengan makan. Kalau gak ada kias, untuk minuman gak apa-apa berarti. Ini kalau gak ada kias. Atau contoh lagi ya, ada orang ngambil hartanya anak yatim, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk rokokan. Kira-kira boleh apa enggak? Rokoknya mahal-mahal. Ditanya dia, dapat mana? Ini uang yayasan anak yatim. Boleh apa enggak orang ini? Kan gak boleh. Loh, nanti dia jawab, karena dia gak mau kias. Gak apa-apa, di Al-Quran gak ada larangan merokok dari harta yatim. Yang dilarang itu makan. Kira-kira betul apa enggak? Gak betul kan? Ini kias namanya. Atau contoh lagi, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, minum, rokokan, tapi untuk apa? Untuk rekreasi ke Sumbar, ke Bukit Tinggi. Kira-kira boleh apa enggak? Kan enggak boleh juga kan? Karena dikiaskan dengan itu. Atau misalnya yang lebih dari itu, ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, minum, rokokan, rekreasi, tapi apa? Untuk pergi umroh. Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh juga. Ini namanya kias saudara. Artinya apa? Sebagian besar hukum agama dasarnya kias. Ini yang wahabi-wahabi gak mau kias. Kalau gak ada kias bahaya. Karena dari Al-Quran dan hadis itu terbatas. Ayat Al-Quran yang menerangkan hukum-hukum sekitar 500 ayat. Hadis kira-kira segitu juga. Begitu dalil-dalil seperti ini disampaikan, Wahabi biasanya jawab, apa kata mereka? Oh gak apa-apa kias. Terus yang penting bukan urusan ibadah. Mengapa? Kalau ibadah gak boleh pakai kias. Mengapa gak boleh? Karena bid'ah. Ini kata mereka. Jawaban kita, ini namanya gak belajar, namanya bodoh namanya. Mengapa bodoh? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas menjadi dalil itu dalam semua persoalan, baik menyangkut ibadah maupun bukan ibadah. Jadi gak dikapling-kapling begitu. Ini untuk di luar ibadah. Kalau ibadah gak boleh. Gak ada kapling begitu. Ini kaplingan orang-orang Wahabi. Ini mereka. Justru di dalam hadis-hadis
contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang banyak itu kasusnya ibadah. Kias-kias yang ada di hadis-hadis sahih. Kita ini kalau berbicara ibadah yang pokok kan ada 3. Apa saja? Sholat, puasa, haji, kan itu. Dan ini ada semua contoh kiasnya. Misalnya sekarang haji, sekarang kan lagi musim haji. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja, afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia belum sempat berhaji. Apa saya hajikan? Dia menanyakan ayahnya punya hutang haji. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah bertanya sama dia, "Ara'aita law kana ala abika dainun, akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi hutangnya? Apa kata laki-laki itu? Laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya aku lunasi Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Nah, ini kan namanya kias. Laki-laki tadi tanya hukumnya ayahnya punya hutang haji. Oleh Rasulullah dianalogikan dengan hutang pada orang, hutang harta benda dunia. Lalu kata Rasulullah, kalau hutang harta benda dilunasi, apalagi hutang ibadah pada Allah, ya dilunasi juga lah, kan sama-sama hutang. Ini namanya kias dalam ibadah. Atau contoh lagi, kias dalam ibadah puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini girang. Girang itu artinya senang sekali. Karena senang sekali aku cium istriku, padahal aku lagi puasa. Ini laki-laki. Laki-laki itu kalau senang biasanya hormonnya naik. Kalau hormonnya naik, syahwatnya bangkit. Kalau syahwatnya bangkit, ada istrinya, biasanya dicium. Itu kalau senang, walaupun puasa. Makanya laki-laki itu harus senang biar harmonis. Dan kalau gak senang, kalau susah, biasanya hormonnya turun. Kalau hormonnya turun, gak syahwat. Dan susah, stres itu bahaya kalau terlalu lama. Mengapa terlalu lama? Akhirnya impoten. Kalau sudah gak syahwat, impoten, akhirnya malam-malam mancing ikan. Biasanya orang susah itu yang suka mancing itu. Tapi jangan terlalu senang. Kalau terlalu senang akhirnya kawin lagi. Yang terlalu senang nih bahaya juga itu. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini senang karena senang mencium istri padahal puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'azima." Hai Rasulullah, hari ini aku melakukan kesalahan besar. Apa itu? Qabbaltu wa ana shaim. Saya tadi mencium istri padahal saya lagi puasa. Gimana puasa saya? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah tanya pada Umar, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim?" Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Orang berpuasa berkumur. Ternyata apa? Kata Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Gak apa-apa, gak batal, kan cuma berkumur. Lalu apa sabda Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Falima idzan." Kalau begitu, kenapa dengan mencium? Artinya apa?
hukum mencium istri ketika berpuasa hukumnya dikiaskan, disamakan dengan hukum berkumur pakai air. Berkumur pakai air tak membatalkan puasa, berarti mencium tak batal puasa. Cuma kalau berkumurnya pakai pasta gigi, ya, pakai pasta gigi kan harum. Kalau begitu berarti ada makruh-makruhnya. Berarti istrinya yang dicium itu selesai mandi sudah harum. Ada makruh-makruhnya. Kan kumur kan dilihat juga. Ya kalau istrinya itu yang dicium baru pulang dari pasar jualan ikan, atau pulang kerja di dapur atau apa, oh berarti itu yang diminum air murni, gak makruh sama sekali. Kiasnya kan begitu. Itu namanya bukan berkumur saudara, itu namanya puasa. Nah ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Ini kelompok-kelompok sunnah-sunnah itu gak mau sama kias. Coba mereka belajar kitab-kitab hadis, mereka cuma bilang kembali pada Quran dan sunnah, gak pernah ada kajian sunnah. Kalau kita ini ya, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita ini gak ngomong kembali pada Quran dan sunnah, tapi yang dibaca ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, Sunan Abi Dawud, dibaca paling enggak tiap minggu sekali, tiap malam Jumat. Sunanul Mustafa. Kalau orang enggak ngaji sungguhan kitab-kitab sunnah, cuma promosi propaganda, jadi Wahabi saudara. Dan itu aliran batil, itu aliran bahaya. Yang namanya kebatilan harus diluruskan. Penyimpangan kesesatan harus diluruskan, dan ini yang dilakukan oleh guru-guru, oleh para ulama kita. Di mana-mana para ulama kita ini gak pernah tinggal diam saudara. Setiap ada kemungkaran pasti muncul kasusnya di kitab itu. Saudara kalau membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab fatwa, terutama fikih mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i ini paling lengkap. Sehingga ada ulama Malikiyah bilang, saya ini kalau ada pertanyaan sulit dicari di fikih Syafi'i gak jumpa, itu di mazhab lain biasanya gak ada katanya. Kreatif menghimpun persoalan-persoalan yang terjadi, yang aktual. Biasanya kalau ada perkara-perkara terjadi di kitab-kitab itu ada dari dulu, itu kebatilan dan harus dijawab. Karenanya jangan dikira ya pandangan-pandangan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, jangan dikira belum ada tanggapannya. Sudah ditanggapi semua, sudah ada. Kita tinggal baca, tinggal bikin kajian tabligh akbar atau kuliah subuh atau apa, nanti ditanyakan pada para asatid, insya Allah ada jawabannya. Ini masalah kebatilan. Kebatilan itu artinya kebalikan dari hak. Kalau hak itu artinya kebenaran, perkara yang benar. Kalau kebatilan itu ya kesalahan, perkara yang salah. Dan ahlus sunnah wal jamaah ini selalu menjunjung tinggi kebenaran, dari manapun sumber kebenaran itu. Dan sekarang ini ya kita harus tahu, kelompok-kelompok yang ahlus sunnah itu juga harus tahu. Kemudian di negeri kita ini juga ada ormas-ormas, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Dan kita harus tahu ormas mana yang ahlus sunnah, ormas mana yang wahabi, ormas mana yang agak wahabi atau yang syiah, itu harus tahu. Kalau gak tahu bahaya, khawatir gabung dengan kelompok-kelompok itu, akhirnya mengikuti faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini pentingnya kita belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah.
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك